A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab, ya. Itulah Al-Qur'an la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan hudal lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu tujuan utama kita adalah, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, biar kita menjadi orang bertakwa. Maka Al-Quran menjadi kata kunci petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita puasa sudah mendapatkan 20 hari. Berarti tinggal sepertiga puasa Ramadan yang kita lakukan. Maka salah satu bentuk syafaat Al-Quran adalah ketika kita hidup di dunia, maka kita melakukan itu cetok. Iki haram, kalau mau sesuai Al-Quran ya iki haram. Yang ini memang halal, kalau sesuai dengan Al-Quran ya ini halal. Jadi kalau kita itu hidup itu jelas mana yang halal dan mana yang haram, itu menjadi hidup kita itu nyaman. Kita akan disiksa malaikat, Al-Quran datang. Loh, ini yang akan kamu siksa ini adalah ahlul Quran. Apa meneh Ramadan, minimal 1 hari 1 juz. Maka aku akan menjadi pembela hamba yang sebagai ahlul Quran. Nah, maka mari menjadi bahan evaluasi bagi kita sekalian. Sampai dengan hari ke-20 kita sudah sampai ke juz berapa. Ini juga menjadi bagian penting bagi kita sekalian, karena Ramadan yang diimbing-imbingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syahrul Quran, sebagai syahrul ibadah, bahkan menjadi salah satu bulan sebaik-baik sedekah itu ya sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik amalan ibadah itu adalah ibadah di bulan Ramadan. Jadi sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi nyinau Al-Quran itu menjadi sebuah keutamaan dari diri sekalian. Maka ada seorang yang melihat Al-Quran itu kok dibuka-buka, kok biasanya kita punya yang penulisnya. Kalau kita buka Al-Quran itu ada enggak penulis Al-Quran itu siapa? Enggak ada. Ini saya ngarang ya sopo, tulisannya enggak ada. Kenapa? Karena memang yang ngarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita. Nah, maka ini menjadi salah satu bentuk betapa ketika kita mempelajari Al-Quran itu menjadi salah satu hal yang paling utama sebaik-baik bagi kita. Sebagai orang Islam, itu kan petunjuk kita Al-Quran. Maka mari kita belajar mulai dari membaca, kemudian mengkaji. Jadi mengkaji itu ya baca terjemahan, baca tafsir, kemudian memahami, oh ternyata Al-Quran gawe begini. Kalau kita tergoda setan, agar kita tidak tergoda setan, maka Islam itu kan mengajarkan 1. Berwudu. 2. Kalau memang kamu marah dalam keadaan berdiri, maka supaya marahnya mereda, apa yang kita lakukan? Duduk. Yes, oleh tinggi itu sedikit mengurangi meredakan marah. Mengapa? Karena ketika duduk dia sudah akan mengurangi gerakan. Nek berdiri itu tangan yang iso ngampleng, sikil iso bajul, indang raut itu insyaallah marai menghilangkan amarah. Mengapa? Amarah itu datangnya dari setan. Maka orang yang marah niku biasanya mripate abang, mukanya merah. Kenapa? Karena memang dia didukung oleh setan. Maka hati-hati kita ketika marah itu biasanya orang akan melakukan hal-hal yang di luar kendali. Di luar kendali. Silakan Anda banyak melihat televisi, maka banyak kejadian kejahatan itu yang didasari oleh amarah. Itu
menjadi bahan pelajaran bagi kita. Nah, dikatakan mari kita mengingat hati kita itu bisa berkarat. Berkarat itu nek Jawane napa? Tayangan. Yes. Hati iki iso kena tayang. Yes. Maka kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pripun carane ben tayange ilang? Ben mengkilang meneh nek cara awake dhewe punya kendaraan itu, sing maune tayang-tayang kusem. Gimana caranya itu bisa menghilang? Kalau kendaraan kan cetong, disemir, utawa diceke. Tetapi bagaimana hati? Hati caranya nyemir dan caranya ngeceke hati adalah dengan membaca Al-Quran dan mengingat mati. Niku insya Allah iso mengkilap ke hatinya wajib. Hati kita yang tadinya berkarat, yang keruh, itu bisa menjadi padan dan mengkilap cerah dengan apa? Memperbanyak membaca Al-Quran dan mengingat mati. Ternyata mengingat mati itu tidak jelek, bagus. Oh, aku sok bakale mati, itu bagus. Ya Allah, ya Rabbi. Sehingga ketika selesai sholat, zikir kita adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesok mati. Maka ketika kita beribadah ingat mati itu bagus, tidak jelek. Kenapa? Sholatnya mesti tenanan. Sing mau ngantuk rasido ngantuk sesok mati. Nah, itu penting bagi kita sekalian supaya apa? Ya mengingatkan kita bahwa hidup itu hanya sementara, tapi hidup yang abadi adalah di akhirat. Nah itu insya Allah akan bisa membersihkan hati. Yang mau nih hidupnya sombong banget, aku boiso, dan seterusnya, maka itu akan menjadi mengecilkan. Saya mau nih sombong gak sih gak sombong? Wah, tak sombong ke dia, mesti aku mati. Orang yang dipendem dan buat didajak ngomong gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kesombongannya akan sedikit terkikis. Bahwa yang sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, bagi ahli Quran. Dan juga apa? Dengan membaca Al-Quran itu bisa menghilangkan karat yang ada di hati. Nah, bagaimana ada kita kepada Al-Quran? Gimana caranya kita memposisikan Al-Quran? Usahakan dalam keadaan berwudu. Terus kemudian yang kedua, duduklah yang sopan. Maka antara baca Quran, baca buku dengan baca Al-Quran itu usahakan yo beda. Nek maca Quran itu sambil turun-turun kadang-kadang kan biasa. Maca Quran patut mboten kira-kira. Ya kurang patut. Kadang-kadang kula yo mau salahke HP itu sudah mengurangi kekhidmatan. Ketika maca Quran telepon halo, maca yo ketika maca Quran yo halo itu kan yo menjadi tidak khidmat. Maka memang akan lebih baik ketika kita baca Al-Quran memang agak dijauhkan alat-alat yang lain supaya kita ketika membaca Al-Quran itu bisa dengan hikmah. Kekhusyuan dalam membaca Al-Quran memperlihatkan kesedihan bila memang bacaannya itu memang berkaitan dengan kesedihan, berkaitan dengan siksa, sedih. Nah ini kaitannya ya mestinya ya memang bisa artinya atau minimal terus maca terjemah artinya. Kenapa? Karena memang ada bacaan-bacaan yang di sana itu memang kabar gembira dan ancaman. Kalau ancaman itu berarti kaitannya dengan kalau kita berperilaku dosa maka akan mendapat balasan. Okay. Kalau memang balasannya surga, kita mungkin membacanya ya seneng. Alhamdulillah, salah satunya adalah melirikkan bacaan ketika memang ada saudara-saudara yang lain yang sedang sholat yang perlu khusyuk tersendiri. Tetapi kadang-kadang membaca Al-Quran menjadi agak keras itu menjadi penting ketika tidak mengganggu yang lain. Itu apa? Bumi langke ngantuk. Maka nek maca berliring ini kadang-kadang yang ngapunten ya. Maca liriknya cepet sok-sok yo angel. Malah ngantuk. Maka ini kan kadang-kadang ada motivasi tersendiri. Salah satu bentuk motivasinya begini. Sahabat Rasulullah itu kan beda-beda yang memaknai ya. Sahabat Abu Bakar itu kalau zikir agak lirik. Bapak lirik, beliau berpedoman Allah itu maha mendengar orang budak. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan perenungan disertai pengagungan kepadanya, menghadirkan hati dan memahami makna dan rahasia-rahasianya.
menghadirkan hati itu, hatinya awak itu dihadirkan digatuknya dengan Al-Quran. Kalau kita itu sudah plek itu sebenarnya tidak akan cepat lelah. Contoh, kita pegang HP itu 1 jam, mendelok WA, mendelok YouTube, mendelok game, mendelok nopo. 1 jam itu pun kesel apa dereng? Dereng. Al-Quran ben awake dhewe berlama-lama maca Quran itu gak bosen, ora kesel lu piye gitu. Sama ketika kita buka HP, nyetel HP itu kok yo gak kesel, gak ngantuk gitu. Maca Quran itu habis 10 menit gitu kok yo ngantuk. Maka sebenarnya itu dari resep. Kalau kita rasa turu-turu dan maca Quran, maca Quran gendang turu. Maka salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika mau tidur itu maca doa Bismika Allahumma ahya wa amut, kon maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Niku insyaallah ngantuk. Nggih. Kita sering mempraktekkan itu macane lho rampung iki wis males ngono. Nek kira-kira ora ngantuk nang maca Al-Baqarah wis. Ayat 1 sampai 226 insyaallah ngantuk. Belum rampung. Itu ya. Kenapa? Karena yang baca Al-Quran luar biasa. Marake hatinya aja niku ya kok. Makanya kita kliknya di situ. Monggo coba supaya terlindung dari godaan setan. Kalau monggo Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Yes. Kalau maca Bismika. Kemudian yang terakhir, agar kita terhadap Al-Quran adalah bersungguh-sungguh dalam menerapkan sifat-sifat ahli Quran, yang mana mereka adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang dengan keistimewaannya. Jadi mari kita menjadi bagian dari keluarga Al-Quran. Jadi keluarga Al-Quran itu keluarganya itu yang terbiasa dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, monggo, mari kita coba berikhtiar, hati kita ngeklik nih. Nek urung maca Quran itu enek sing kurang, itu nek usahakan begitu. Dan di rumah kita saling mengingatkan untuk saling membaca Al-Quran. Disempatke mumpung awake dhewe diwai kesempatan urip 10 hari Ramadan ini, mari kita sempatke. Nek disempatke itu memang angel kok awake dhewe itu kok. Malah nanti kita sempatan dipaksa. Pokoknya wis raketan pirang menit dipaksa bismillah. Niku insyaallah nanti hati kita akan menjadi nyaman dan klik dengan Al-Quran, sehingga seberapapun kita bismillah, memang kita target 1 juz, pokoknya harus 1 juz aku udah mandek mbok itu loh sampai setengah 10 kadang-kadang muncul biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati mereka dan keluarga kita sekalian. Amin. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa adab beradab Al-Quran. Salah satunya adab adalah kita meletakkan Al-Quran tidak sembarang tempat. Maka membaca Al-Quran memang orang di meja, ya diangkat, itu menjadi bagian ketika kita membaca Al-Quran. Akan beda dengan yang lain. Maka mari enak meja-meja kita gunakan meja. Kalau tidak meja memang ya kita pangku, karena memang bacaan Al-Quran itu menjadi istimewa dibandingkan bacaan yang lain. Sekian, banyak salahnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di penghujung atau di sepertiga Ramadan ini hati kita akan senantiasa ditingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.